Ceritanya ada seorang pria, dia merupakan mantan marinir Amerika, namanya adalah Levi. Dia menerima tugas dari atasannya itu untuk menjaga Menara Barat. Singkat cerita, Levi dibius dan diterbangkan ke lokasi rahasia ia bertugas. Setelah tiba di sana, Levi bertemu dengan penjaga sebelumnya. Si penjaga ini mengaku kalau dia sudah setahun di sana sendirian, gak ada koneksi ataupun internet. Dia menjelaskan kalau jurang itu dipenuhi dengan jebakan dan bom, supaya entitas makhluk yang disebut Hollow Man tidak keluar dari jurang itu. Jadi tugas Levi yaitu memastikan Hollow Man tidak keluar dari sarangnya. Dulu pernah ada 2.400 prajurit berkuda yang dikirim ke jurang itu untuk membasmi makhluk Hollow, tapi tidak ada satupun yang kembali ke atas. Setelah si penjaga lama berpamitan, dia pun dijemput oleh helikopter. Awal-awal dia sangat senang, tapi setelah si penjaga itu naik helikopternya, tiba-tiba dia dihabisi atas perintah dari wanita ini. Wanita yang sama yang menyuruh Levi ke sana juga. Esoknya Levi mulai menjalankan tugas pertamanya, mengecek mesin-mesin dan keliling berpatroli untuk memastikan tidak ada yang rusak, sesuai dengan arahan si petugas sebelumnya yang tadi. Di hari berikutnya, Levi tersengaja mendengar suara dari Menara Timur. Setelah dibidik dengan teropong khusus, ternyata yang jaga di Menara Timur adalah seorang wanita. Dia seorang agen rahasia namanya Drasa. Di sana, Levi dilarang untuk saling berkomunikasi dengan siapapun. Setelah beberapa minggu di sana, mereka mulai bosan gak tahu harus ngapain. Keduanya akhirnya mulai berkomunikasi jarak jauh dengan memanfaatkan alat teropong khusus yang sudah tersedia. Mereka memulai percakapan melalui tulisan-tulisan dan saling membalas. Tapi di tengah-tengah percakapan mereka, Drasa melihat Hollow Man naik ke permukaan, memanjat tebing dekat Menara Barat. Drasa memberikan isyarat supaya Levi melihat ke bawah jurang. Ketika para Hollow itu merangkak di tebing, Drasa dan Levi saling melindungi satu sama lain wilayah masing-masing. Beberapa bulan kemudian, keduanya mulai sering berkomunikasi. Bahkan mereka bermain catur dari jarak jauh hanya untuk hiburan saja. Suatu hari dengan sengaja, Levi ingin menyeberangi jurang itu hanya untuk bertemu langsung dengan Drasa di Menara Timur. Dia pun menyiapkan berbagai alat yang dibutuhkan untuk bisa sampai ke sana. Hingga pada akhirnya mereka pun bisa bertemu. Malam itu mereka habiskan bersama, mengobrol untuk saling mengenal satu sama lain sambil menyantap hidangan pai yang dibuat Drasa. Keesokan paginya, Levi mencoba menyeberang kembali ke menaranya. Tetapi ranjau di sisi barat meledak yang disebabkan oleh Hollow Man, menyebabkan kabelnya putus dan Levi jatuh ke jurang. Tanpa ragu, Drasa terjun payung untuk menyelamatkannya. Drasa jatuh ke sungai dan hanyut, sementara Levi tersangkut di pohon. Namun, dia habis saja jadi bangsa makhluk penunggu jurang di sana. Setelah selamat dari makhluk itu, Levi juga hampir jadi santapan tanaman hidup yang tumbuh di jurang itu. Beruntungnya, Drasa sempat mendengar tembakan Levi dan langsung menolongnya. Selama di jurang itu,
mereka mendapatkan teror dari Hollow Man. Drasa dan Levi melawan mereka untuk bertahan hidup. Keduanya berhasil menumbangkan satu persatu makhluk Hollow Man itu. Drasa tak sengaja menjatuhkan alat dereknya saat di sungai tadi, sehingga mereka pun harus terjebak di dasar jurang itu. Levi sadar ternyata para Hollow itu dulunya adalah para tentara yang hilang. Mereka terus berjalan ke depan, lalu menemukan sebuah gereja tua. Di gereja itu, Drasa dan Levi diserbu oleh puluhan laba-laba tengkorak aneh yang tidak pernah mereka lihat sebelumnya. Karena suara tembakan itu terdengar oleh para Hollow, mereka pun juga datang ke sana menyerbu mereka. Levi dan Drasa berhasil selamat. Mereka menuju ke sebuah gerbang di dinding jurang. Keduanya terus menjelajahi area itu. Di sana mereka menemukan ruangan lab penelitian. Banyak sekali barang-barang peninggalan Perang Dunia Kedua, termasuk rekaman penelitian yang menjelaskan kalau setiap tanaman, hewan, dan serangga di dalam jurang itu telah bermutasi silang satu sama lain. Penyebabnya adalah kebocoran kontaminan yang disebabkan oleh gempa bumi, sehingga menghasilkan gejala mutasi dalam waktu 5 hari. Mereka juga baru tahu kalau fasilitas itu kini di bawah kendali Dark Lake. Dark Lake itu perusahaan yang mengumpulkan sampel dan data penelitian supaya bisa menciptakan tentara super. Itulah kenapa sampai sekarang mereka tidak menghancurkan jurang itu. Namun beruntungnya para penelitian zaman dulu sudah menyiapkan sebuah nuklir untuk mensterilkan virus itu. Tapi sekarang nuklir itu juga berada di kendali Dark Lake. Dark Lake sengaja tidak meledakkan nuklirnya karena mereka masih mempelajari isi dalam jurang itu. Setelah rahasia itu diketahui, Levi dan Drasa kembali untuk mencari jalan keluar untuk kembali ke atas. Tapi di luar mereka diserang kembali oleh Hollow Man. Drasa berhasil diculik dan dibawa kabur oleh makhluk itu. Sementara Levi mengikuti jejak Hollow Man untuk menolong Drasa sampai di sebuah gedung rudal kimia. Sebelum Drasa dijadikan santapan Hollow Man, dia melakukan perlawanan sebelum dia diselamatkan oleh Levi. Di gedung itu mereka berpapasan dengan anomali makhluk aneh seperti akar-akar. Akar-akar itu hidup dan mereka mencoba untuk tidak menyentuhnya. Namun tanpa sengaja Drasa menginjak akar itu dan akar itu mulai bereaksi sebelum keduanya meledakkan tempat itu. Setelah itu mereka pun menemukan beberapa mobil jeep lengkap dengan kabel penariknya. Mereka berdua buru-buru naik ke atas menaiki mobil itu. Mereka menemukan tali yang putus dan langsung segera mengaitkannya dengan mobilnya. Tapi para Hollow itu juga bergelantungan mengikuti mereka, menyebabkan beban mereka semakin berat. Dan terpaksa mereka pun harus berhadapan dengan para Hollow itu di atas tebing. Para Hollow Man itu terus menyerang mereka. Levi membakar talinya dengan bensin. Terus dia memotong mobilnya. Lalu mereka pun melanjutkan kembali naik ke atas dengan memanjat tebing. Mereka berdua pada akhirnya bisa sampai di atas, tapi tugas mereka belum selesai. Mereka setuju untuk berpisah selama 5 hari untuk memastikan bahwa tidak ada yang terinfeksi. Levi dan Drasa sadar bahwa Dark Lake akan datang dan akan mencoba menghabisi mereka. Drasa dan Levi setuju untuk mengaktifkan nuklir itu untuk melindungi dunia dari infeksi virus itu. Besoknya wanita yang membawa Levi ke sana tiba dengan tentaranya untuk melenyapkan Levi. Dan Levi pun menyuruh Drasa untuk lari. Mengetahui kalau Levi dan Drasa kabur, mereka mengirim drone udara bersenjata untuk menghabisi mereka.
Akan tetapi, pasangan itu berhasil menghancurkan drone itu. Setelah jarak mereka sudah jauh dari menara sekitar 4,2 km, mereka baru membidik alat pemicu nuklir itu supaya nuklir itu bisa aktif. Si wanita ini dan tentaranya tidak sempat untuk kabur dan mereka hancur dalam ledakan itu. Setelah terpisah dari Levi selama ledakan, Drasa karantina mandiri selama 5 hari sambil menunggu Levi. Ia lalu berangkat ke Perancis, tempat pasangan itu berencana untuk bersatu kembali. Tapi Levi tidak muncul-muncul. Sebulan kemudian, Drasa bekerja di restoran lokal sebagai pelayan. Di sanalah Levi mengejutkannya. Dan pada akhirnya mereka pun bersatu kembali. Dan film pun berakhir sampai di sini.